Pada tahun 1969, Jakarta menjadi tuan rumah lomba busana yang menarik perhatian masyarakat, sebagai bagian dari tren mode dan perayaan budaya urban yang berkembang pesat saat itu. Lomba ini menampilkan peserta dari berbagai kalangan, termasuk desainer, pelajar, dan para profesional muda, yang ingin menunjukkan gaya dan kreativitas mereka di panggung mode. Acara lomba busana ini tidak hanya berfokus pada pakaian, tetapi juga pada bagaimana peserta mempresentasikan gaya yang memadukan unsur tradisional Indonesia dengan pengaruh mode internasional. Pakaian seperti kebaya, batik, dan kain tradisional ditampilkan dengan sentuhan modern, memberikan warna baru bagi gaya berpakaian di kota metropolitan seperti Jakarta. Tema-tema yang diangkat biasanya berkisar pada modernisasi budaya tradisional dan adaptasi dengan tren busana dari luar negeri, termasuk gaya barat yang sedang populer di kalangan anak muda kota besar. Lomba ini dihadiri oleh tokoh-tokoh mode, selebritas, dan desainer lokal, yang turut memberikan apresiasi pada para peserta. Selain menjadi ajang bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri, Lomba Busana di Jakarta tahun 1969 ini memperlihatkan minat masyarakat Indonesia terhadap mode dan menjadi awal dari perkembangan industri fashion di Indonesia yang semakin kuat pada dekade-dekade berikutnya. Pada tahun 1969, Jakarta menjadi tuan rumah lomba busana yang menarik perhatian masyarakat, sebagai bagian dari tren mode dan perayaan budaya urban yang berkembang pesat saat itu. Lomba ini menampilkan peserta dari berbagai kalangan, termasuk desainer, pelajar, dan para profesional muda, yang ingin menunjukkan gaya dan kreativitas mereka di panggung mode. Acara lomba busana ini tidak hanya berfokus pada pakaian, tetapi juga pada bagaimana peserta mempresentasikan gaya yang memadukan unsur tradisional Indonesia dengan pengaruh mode internasional. Pakaian seperti kebaya, batik, dan kain tradisional ditampilkan dengan sentuhan modern, memberikan warna baru bagi gaya berpakaian di kota metropolitan seperti Jakarta. Tema-tema yang diangkat biasanya berkisar pada modernisasi budaya tradisional dan adaptasi dengan tren busana dari luar negeri, termasuk gaya barat yang sedang populer di kalangan anak muda kota besar. Lomba ini dihadiri oleh tokoh-tokoh mode, selebritas, dan desainer lokal, yang turut memberikan apresiasi pada para peserta. Selain menjadi ajang bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri, Lomba Busana di Jakarta tahun 1969 ini memperlihatkan minat masyarakat Indonesia terhadap mode dan menjadi awal dari perkembangan industri fashion di Indonesia yang semakin kuat pada dekade-dekade berikutnya. Pada awal 1980-an, mesin arcade mulai bermunculan di berbagai pusat hiburan dan pusat perbelanjaan di Jakarta. Mesin-mesin ini menghadirkan permainan-permainan populer seperti PAC-Man, Space Invaders, dan Donkey Kong. Banyak anak-anak yang tertarik untuk mencoba permainan ini karena teknologi grafisnya yang baru, pengalaman bermain yang interaktif, dan keseruan bersaing untuk mendapatkan skor tertinggi. Arcade menjadi tempat favorit bagi anak-anak untuk berkumpul dan menghabiskan waktu sepulang sekolah atau saat akhir pekan. Pada masa itu, Indonesia, khususnya Jakarta, semakin terpapar budaya populer barat, baik melalui film, musik, maupun produk teknologi. Video game adalah salah satu produk budaya barat yang populer dan cepat diadopsi oleh anak-anak di Jakarta.
Perusahaan-perusahaan seperti Atari dan Nintendo mulai dikenal di Indonesia, dan produk-produk mereka segera menjadi bagian dari gaya hidup baru yang disukai oleh anak-anak yang ingin merasakan teknologi modern. Pusat-pusat perbelanjaan, mall, yang mulai berkembang di Jakarta pada awal 1980-an juga menjadi tempat strategis bagi pemasangan mesin-mesin arcade. Pusat perbelanjaan besar seperti Sarinah atau Pasaraya menghadirkan ruang-ruang khusus untuk permainan video, yang dengan cepat menjadi magnet bagi anak-anak. Arcade-arcade ini menyediakan berbagai jenis permainan, mulai dari game petualangan hingga olahraga, yang semakin memperkaya pilihan hiburan anak-anak. Pada era ini, gaya hidup anak-anak di kota seperti Jakarta mulai berubah seiring dengan modernisasi yang terjadi di kota besar. Selain menonton televisi, video game menjadi salah satu bentuk hiburan baru yang memberikan pengalaman bermain yang berbeda dari permainan tradisional. Anak-anak kota semakin gandrung dengan teknologi baru yang memungkinkan mereka berinteraksi langsung dengan layar dan karakter dalam game. Dekade 1980-an sering disebut sebagai masa keemasan dunia perbukuan di Indonesia, ketika minat baca masyarakat meningkat pesat dan industri penerbitan buku berkembang pesat. Pada masa ini, karya-karya sastra lokal maupun terjemahan dari penulis internasional mendapat sambutan luas. Peningkatan jumlah penerbit, diversifikasi genre buku, serta dukungan pemerintah untuk gerakan literasi semuanya mendorong perbukuan Indonesia ke arah yang lebih dinamis. Kalangan pelajar dan remaja mulai mengembangkan budaya baca yang kuat pada dekade ini. Perpustakaan sekolah menyediakan berbagai buku bacaan, sementara toko buku dan kios majalah di perkotaan memperkenalkan remaja pada buku-buku populer, termasuk novel remaja, komik, dan buku ilmu pengetahuan. Majalah-majalah seperti Hai, Anita Cemerlang, dan Ananda juga memperkuat minat baca kalangan muda dengan menerbitkan cerita pendek, artikel pengetahuan, dan wawasan tren anak muda. Banyak remaja mulai membaca karya-karya sastra lokal dan terjemahan populer, seperti karya Mirawe, dan buku-buku fiksi detektif yang mudah diakses di toko buku atau pinjaman perpustakaan. Kebiasaan membaca ini menjadi gaya hidup yang membawa dampak positif bagi perkembangan literasi. Dekade 1980-an menandai berkembangnya toko-toko buku besar di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Toko-toko seperti Gramedia dan Gunung Agung tidak hanya menjual buku, tetapi juga menyediakan tempat bagi masyarakat untuk membaca dan mencari informasi baru. Toko buku besar ini menawarkan variasi buku yang luas, dari sastra hingga komik, sehingga menarik masyarakat dari berbagai kalangan. Selain itu, pameran buku dan bazar literasi mulai sering diadakan, memberikan ruang bagi penerbit dan penulis untuk bertemu langsung dengan pembaca. Kegiatan ini tidak hanya mendorong penjualan buku, tetapi juga memperkuat budaya membaca di tengah masyarakat. Pertandingan go-kart internasional di Jakarta tahun 1973, awal kejayaan balap go-kart Indonesia. Pada tahun 1973, Jakarta menjadi tuan rumah pertandingan go-kart internasional yang pertama kali diadakan di Indonesia. Ajang ini merupakan tonggak penting dalam sejarah olahraga otomotif tanah air, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia mulai diperhitungkan di kancah internasional sebagai penyelenggara ajang balap motor berkelas dunia. Lokasi dan atmosfer pertandingan. Pertandingan go-kart internasional tersebut digelar di kawasan Senayan, Jakarta, yang menjadi pusat kegiatan olahraga pada masa itu. Sebuah lintasan sementara dibangun dengan standar internasional untuk mengakomodasi balapan ini. Penonton dari berbagai lapisan masyarakat memadati lokasi, menunjukkan minat yang besar terhadap balap go-kart, olahraga yang saat itu masih tergolong baru di Indonesia. Peserta dari berbagai negara. Ajang ini diikuti oleh para pembalap dari berbagai negara, termasuk pembalap-pembalap muda berbakat dari Eropa dan Asia.
Peserta lokal, Indonesia mengirimkan sejumlah pembalap muda, meskipun pengalaman mereka di tingkat internasional masih minim. Kompetitor tangguh, para pembalap internasional datang dengan pengalaman dan teknologi canggih, memberikan tantangan besar bagi peserta lokal. Dukungan pemerintah dan otomotif nasional. Pemerintah Orde Baru sangat mendukung ajang ini sebagai bagian dari upaya mempromosikan Indonesia di kancah internasional. Peran IMI, Ikatan Motor Indonesia, IMI, berperan besar dalam mengorganisir acara ini, bekerja sama dengan komunitas otomotif lokal dan internasional. Promosi wisata, ajang ini juga dimanfaatkan untuk mempromosikan Jakarta sebagai destinasi wisata dan kota modern. Dampak positif bagi Indonesia. Pertandingan go-kart internasional ini memberikan sejumlah dampak positif bagi perkembangan olahraga otomotif di tanah air. Minat terhadap go-kart meningkat pesat setelah ajang ini, mendorong munculnya lebih banyak pembalap muda. Pengalaman menjadi tuan rumah ajang internasional membantu Indonesia mengembangkan infrastruktur dan standar penyelenggaraan balapan. Ajang prestasi. Meskipun belum menjadi juara, pembalap Indonesia mendapatkan pengalaman berharga yang memotivasi mereka untuk berlatih lebih keras. Ajang ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan olahraga balap go-kart di Indonesia. Generasi pembalap muda seperti Moreno Suprapto dan Rio Haryanto kelak muncul sebagai bintang, sebagian besar terinspirasi oleh ajang seperti ini. Event berkelanjutan. Kesuksesan pertandingan tahun 1973 membuka jalan bagi penyelenggaraan ajang-ajang balap internasional lain di Indonesia. Pertandingan go-kart internasional di Jakarta tahun 1973 bukan hanya sekadar ajang balapan, tetapi juga simbol kebangkitan olahraga otomotif di Indonesia. Dengan dukungan pemerintah dan antusiasme masyarakat, Indonesia berhasil menunjukkan bahwa negara ini mampu menjadi tuan rumah kompetisi olahraga internasional yang berkualitas. Ajang ini menanamkan benih semangat bagi generasi pembalap muda dan memulai perjalanan panjang Indonesia di dunia balap.